Selamat siang, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, Shalom. Mohon perhatian Bapak Ibu Jemaat atas penyampaian warta Jemaat di siang ini. Gereja Protestan Maluku, Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 16 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan salam jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian saat ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1 Angkarum, pelayanan sepekan ini. 1 Angkarum titik 1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Antonia Nanuleta Latu Papua. 2. Penatua Ronaldo Kainama. 3. Penatua Rahel A. Sapteno Latu Heru. 4. Diaken Martin M. Lopati. 5. Diaken Esther Kainama Apitule. 6. Diaken Megi M. Latu Mahina Haumahu. 2 Angkarum, pelayanan pekan depan. 2 Angkarum titik 1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa oleh karena tanggung jawab pengutusan Tuhan bagi para hamba pelayannya, termasuk Pendeta Nyonya D.D. Lopuha Saparwe, Sarjana Sains Teologi, yang telah 8 tahun 8 bulan melayani di Jemaat GPM Ebenezer untuk melanjutkan tugas dan karya pelayanannya di kebun anggur Tuhan yang baru di Jemaat GPM Soya, Klasis Pulau Ambon. Maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa kebaktian tutup kerja Pendeta D.D. Lopuha Saparwe, Sarjana Sains Teologi, selaku pendeta Jemaat GPM Ebenezer akan berlangsung pekan depan, Minggu 1 Mei 2022 pada kebaktian pukul 9 di gedung gereja Ebenezer. 2 Angkarum titik 2. Berkenan dengan dipanggil pulang oleh Tuhan hamba pelayannya almarhum Diaken Luki Andre Frigo Sertian pada Senin 4 April 2022 yang lalu, maka jika seluruh proses telah disetujui oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM melalui Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dan percakapan pastoralnya telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta penabisan Diaken Gereja Protestan Maluku atas nama Nyonya Welma Usmani Suripati dari sektor pelayanan 6 unit 2 pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 dalam kebaktian Minggu pukul 6:30 di gedung gereja Ebenezer. 3 Angkarum informasi lain. 3 Angkarum titik 1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer telah membuka pendaftaran penerimaan siswa ketiga sasi tahun ajaran 2022-2023 sejak Minggu 24 April 2022 sampai dengan Sabtu 14 Mei 2022. Oleh sebab itu, bagi bapak ibu, orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya dapat mengambil formulir pendaftaran pada masing-masing ketua sektor atau pada kantor jemaat setiap hari kerja. 3 Angkarum titik 2. Panitia PKJD Angkatan Muda Cabang Ebenezer membuka pertandingan finalti yang akan berlangsung pada tanggal 4 Mei 2022. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada pengurus ranting dan cabang
di masing-masing ranting atau menghubungi kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3 Universitas Kristen Indonesia Maluku membuka penerimaan dosen dan tenaga kependidikan untuk program studi kesehatan masyarakat, keperawatan, persyaratan, dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3 Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Sekolah Kristen Karitas Sekolah Citra Kasih, dan SMK Kesehatan Nusanewe Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap hari kerja. 3 Panitia Fashion Show Wajah Pesona Indonesia dan Tenun Tanimbar Tiara membuka pendaftaran lomba fashion show. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3 Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan dan rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta, miras, dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangi waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah pastori 4 Angkarum. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian gereja anak. 4.2 Pelayanan firman dalam kebaktian ini adalah Pendeta Nyonya N. Manuputi Cambormias. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentengan lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Ambon, 24 April 2022. Majelis Jemaat Gereja Pesan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlip Ciakuritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedikus Makasale. Demikian warta jemaat.
serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar, mendengar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab ikatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar, mendengar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab ikatnya. Anak-anak yang dikasihi Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat siang, Shalom. Mari kita mulai kebaktian di saat ini. Kebaktian gereja anak dalam nuansa kebersamaan di akhir pelayanan hambanya, Ibu Pendeta Nyonya De Lopuhaa Soparue, terjadi di dalam tuntunan kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami dan hambanya Pendeta D terus berkarya. Salam damai untuk jemaat sekalian. Anak-anak silakan duduk. Secara medley kita menyanyikan bersama. Sambil bertepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, Tuhan suka terjadi rahmat-Ku. Jadi rahmat-Ku, oh jadi rahmat-Ku, Tuhan suka terjadi rahmat-Ku. Oh, jadi rahmat-Ku, oh jadi rahmat-Ku, Tuhan suka terjadi rahmat-Ku. Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta semua berkati dan melimpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta semua berkati dan melimpah, Allah yang heranlah. Kita bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Allah domba Allah, juru selamat
menguatkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersinar maju jangan Yesus pemimpin kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus pemimpin kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Anak-anak silakan duduk kembali. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan mengaku dosa-dosa kita.
Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di dunia ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Anak-anak terkasih, Bapak Ibu Saudara Jemaat, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, maka dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, anak-anak, Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Dan karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Sambil tetap berdiri, aku anak terang. Semua bertepuk tangan.
anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus menjadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat dan iman juga. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Jemaat silakan duduk. Anak-anak yang diberkati Tuhan, jemaat sekalian, kita akan ada dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami selaku anak-anak dan umat-Mu. Kami akan membaca bagian kebenaran firman-Mu, bahkan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan. Berkenanlah Allah di dalam Yesus Kristus mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan dibaca dan diperdengarkan menjadi bagian indah bagi kami semua dalam menapaki hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kebenaran firman Tuhan yang didapatkan dalam kebaktian di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak
yang beta kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ada sukacita? Iya, sukacita ya hari ini. Halo Ibu De, halo Papa Cale. Ada yang tahu kenapa Ibu De dan Pak Cale hadir hari ini? Perpisahan. Perpisahan ya. Ibu De mau pergi kemana? Berarti adik-adik sudah tahu jalan ya. Di Soya banyak durian. Nanti kalau Ibu De di sana, telepon Ibu De. Ada yang tahu kenapa tisu itu bisa terbang? Bisa terbang karena ada apa? Ya, siapa yang bisa lihat angin? Ada yang bisa lihat angin? Ada yang bisa lihat angin? Tidak ada. Tidak ada ya yang bisa lihat angin ya? Tidak. Tapi tisu itu bisa terbang. Bisa. Karena ada apa? Ada angin. Meski kita tidak bisa melihat angin, Ibu Pendeta yang bisa lihat angin, anak-anak juga yang bisa lihat angin, para pengasuh juga yang bisa lihat angin. Ketung semua yang bisa lihat angin, tapi ketung tahu bahwa angin yang bikin tisu itu terbang, betul ya? Betul. Nah, sama dengan cerita di saat ini. Ceritanya tentang apa tadi bacaannya? Thomas. Siapa yang nama Tommy? Ada yang nama Tommy? Oh, saya ada. Kalau gitu Thomas. Ada yang nama Thomas? Ada. Halo Thomas, mana tangannya? Iya. Jadi Thomas ini dia ceritanya begini. Dia yang percaya. Dia yang percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Tapi tadi adik-adik percaya ya kalau ada angin tisu itu terbang? Percaya? Percaya. Percaya gak sih kalau Tuhan Yesus bangkit? Percaya. Waktu itu Thomas yang begitu. Dia bilang begini, hei, jangan percaya Maria itu. Maria Magdalena dia bilang begini, hei Tuhan Yesus sudah bangkit. Sama murid-murid, Thomas bilang, jangan percaya Maria itu, Mary itu dia perlente, jangan percaya. Ada nama Mary? Mary itu dia perlente, jangan dengar dia. Thomas bilang, kamu paling bodoh, kamu percaya dia per apa? Ya toh? Jangan percaya. Mana bukti antua bangkit? Mana? Lalu tiba Tuhan, padahal Tuhan tahu tuh. Oh Tommy ini begini, dia yang percaya beta. Padahal dia tiap hari tuh dengan Tuhan Yesus, dia pergi beritakan Injil dengan Tuhan Yesus. Dia pergi ke Yudea bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bangkitkan Lazarus, tahu tuh. Tapi dia yang percaya kalau Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan yang bangkit. Dia yang percaya. Karena itu dia bilang, hei jangan percaya. Jangan percaya Mary dong, kamu paling bodoh kalau kamu percaya dia. Lalu 8 hari berikut. Ya. Jadi waktu Thomas bilang begitu, Tuhan Yesus yang langsung datang, hei Tommy. Saya bilang saya percaya beta ini, beta. Tuhan Yesus kasih waktu 8 hari. Kenapa Tuhan Yesus kasih waktu 8 hari? Supaya apa? Supaya Tommy ini dia percaya dulu, dia belajar dulu. Lalu kemudian dia percaya, jadi sing tiba-tiba sing langsung. Ada maksud tuh Tuhan Yesus tuh. Ada maksud kenapa harus 8 hari berikut baru Tuhan Yesus datang. Jadi hari Minggu, hari Sabtu, hari ke-7, hari ke-8-nya hari Minggu lagi. Tuhan Yesus datang.
Pintu-pintu rumah ini yang suka sing percaya nih, adalah dia di situ. Pintu-pintu tak kunci, tiba-tiba antua datang. Tommy, mari, lihat beta tangan nih. Beta pun tangan yang balubang nih. Lihat beta pun lambung yang don tusu nih, mari taruh ale pun tangan di sini. Mari. Bilang par Tommy begitu, mari taruh di sini. Tommy bilang begini, sabar dulu, betul kaseng nih toh, sabar dulu. Pas dia lihat begini, iwi dalam hati itu, iwi ini antua, ini sudah nih. Pas taruh dia pun jari di antua pun lambung, tusu begini, langsung dia bilang, ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku. Kayak mau bilang, siu tete manis ini antua nih, toh, kayak begitu. Dia tak kaget-kaget. Oh ini antua, baru dia percaya. Jadi Thomas itu dia lihat dulu baru percaya. Tapi ketong hari ini Tuhan Yesus mau bilang, meskipun ketong belum melihat Tuhan Yesus, ketong percaya Tuhan Yesus itu apa? Bangkit. Ketong percaya Tuhan Yesus ada di sini sama-sama dengan ketong semua. Ketong percaya bahwa ketong hidup sampai hari ini pun karena Tuhan Yesus. Ketong percaya ketong pun papa dan mama sehat pun karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dengan ketong meskipun ketong sing lihat. Karena itu di firman ini bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama ketika tisu itu terbang, ketong sing bisa lihat mana angin. Di mana angin, tapi ketong bisa rasa. Tuh, suara angin ya. Angin bisa ada di kulit, bisa kita rasakan di kulit. Meskipun ketong sing bisa lihat sama. Ketong sing bisa lihat Tuhan Yesus itu mana? Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus? Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Sing ada. Tapi ketong percaya Tuhan Yesus ada di sini sama dengan angin itu. Ketong sing lihat tapi yang dia ada di sini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ketong sing boleh jadi seperti Thomas. Yang boleh jadi seperti Thomas. Meskipun dia setia, Thomas itu setia. Tapi dia pesimis. Pesimis itu apa? Dia suka tanya saja, masa sih begitu kah? Iyo kah? Tanya terus, dia sing percaya, dia mesti lihat baru dia percaya. Meskipun dia setia. Thomas itu jujur ke Seng? Jujur. Kenapa? Karena dia bilang, Seng, beta sing percaya kalau beta sing lihat sendiri. Beta sing lihat antum tangan yang balubang tuh, dan beta sing lihat antum lambung yang dapat tusuk tuh. Dia jujur toh? Dia jujur, dia mesti bilang. Sama ketika adik-adik juga harus belajar menjadi jujur seperti Thomas, tapi tidak boleh beragu seperti Thomas, tidak boleh harus lihat baru percaya. Misalnya, kalau ketom bilang, adik-adik, pernah lihat Ibu D bawa trek? Belum. Kalau Ibu Pendeta bilang, Ibu D bisa bawa oto trek besar, percaya kah Seng? Dalam hati kalau bilang saya percaya nanti kayak Thomas. Ya ketong mesti lihat baru percaya. Artinya kalau ketong dengar firman, ketong kakak pengasuh nasihat, adik-adik ingat Tuhan Yesus sayang adik-adik. Tuhan Yesus sayang bagaimana caranya? Kita pernah lihat Tuhan Yesus. Kalau mama dan papa ada perurus ketong itu tandanya ada Tuhan Yesus lewat mama dan papa. Sekali lagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman ini kasih ingat ketong semua ya, bahwa ketong punya jalan hidup. Adik-adik ada sampai hari ini itu karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah merancang ketong punya jalan hidup semua. Tuhan Yesus sudah atur adik-adik nanti sekolah habis ini ke sini, habis itu ke sana. Tuhan Yesus sudah atur mama dan papa nanti mesti bikin begini. Asal adik-adik percaya. Sama, boleh sama dengan Thomas. Mesti lihat dulu baru percaya. Percaya, karena dengan percaya ketemu punya hidup ini akan selalu diberkati Tuhan. Karena percaya, ketemu punya papa dan mama itu doa-doanya dijawab Tuhan. Karena percaya, adik-adik juga masa depannya akan lebih
akan lebih baik. Tuhan Yesus menolong ketong semua. Sama dengan hari ini, ketong tetap percaya bahwa meskipun Ibu De dan Bapak Cale dengan adik kekasih suseng ada dengan ketong lai nanti, tapi antua tetap sembahyang par anak-anak Ebenezer. Antua tetap ingat, antua pun hati tetap ada di sini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Ketong ada dalam saat teduh. Jadi kita akan menyanyikan lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak yang beta kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara, beta undang berdiri untuk kita sama-sama mengaku iman percaya kita di saat ini. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dipenuhi pada Roh Kudus, dari darah yang menerima bintang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pada hari yang terakhir, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara silakan duduk. Anak-anak terkasih dan juga pengasuh, Tuhan sudah kasih anugerah berkat di dalam katong punya hidup. Oleh karena itu, mari katong bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu hanya ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita
sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Namun Tuhan terang dari kurungan, dan tidak ada lampu sapi akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Siapa Paulus, siapa yang jadi Apolos, tiada melebihi tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang tanam ataupun yang menyiram, tunggulah berbuahlah, serahkanlah saja pada Allah. Bangunlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci, berdoa sepanjang hari, esok akan tumbuh nanti. Dan tiba saat menuai, petiklah sambil menari-nari, muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Sembarang bekerja, jalanlah Yesus luar biasa, jalanlah Dia Raja Raja, jalanlah memanggilku menuailah Raja. Hanya anugerah semata, jalanlah aku dipakai olehnya, jalanlah sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kebenaran setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, jalanlah Yesus luar biasa, jalanlah Dia Raja segala raja, jalanlah memanggilku menuailah Raja. Hanya anugerah semata, jalanlah aku dipakai olehnya, jalanlah sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Untuk mengiring kolekta dibawa ke altar ketong berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, satu ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, semua yang kami terima asalnya daripada-Mu. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus.
Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita doa syafaat, kita akan mendengarkan dulu kakak-kakak pengasuh kita menyanyi untuk memuji Tuhan.
pengasuh, lagunya menguatkan dan selalu mengingatkan bahwa tanpa kakak-kakak pengasuh, adik-adik kita ini tidak mungkin kenal Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita tenang, kita ada dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu, karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik bagi mama dan papa kami. Tuhan baik bagi kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan baik bagi Ibu Pendeta D dan keluarganya. Tuhan baik bagi kami semua. Kami bersyukur bahwa hari ini kami ada dalam persekutuan anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Ebenezer. Kami ada karena Tuhan menjaga dan memelihara kami. Kami ada karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Di saat ini Tuhan Yesus kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah boleh Tuhan sertai dalam seluruh tanggung jawab baik sebagai anak-anak asuh maupun sebagai kakak-kakak pengasuh di sepanjang tahun ajaran 2021-2022. Dan saat ini kami boleh menyudahinya di dalam kasih Tuhan. Biarlah seluruh proses yang sudah berjalan itu Tuhan dapat memberikan kami kekuatan, dapat memberikan kami sebagai anak-anak pengertian-pengertian yang baik, supaya kami lebih mengenal Tuhan yang kami percaya dengan baik. Dan kami percaya sungguh bahwa perjalanan kehidupan kami, bahwa studi kami, bahwa masa depan kami, semua ada di dalam rancangan Tuhan Yesus semata. Kami minta Tuhan berkati juga para pengasuh kami yang setia selalu untuk menolong kami belajar firman. Tuhan berikanlah kepada kakak-kakak pengasuh kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita dan damai, supaya mereka ditolong oleh Tuhan, boleh setia menemani kami belajar tentang firman Tuhan, baik di sekolah minggu maupun di Tunas Pekabaran Injil. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi semua anak SMTPI, dari sektor 1 sampai sektor 13, baik yang ada di saat ini dalam kebaktian di minggu ini Tuhan, di hari ini, tetapi juga kami teringat teman-teman kami yang mungkin tidak bersama dengan kami saat ini Tuhan. Mungkin mereka sementara sakit, atau mereka sementara ada di dalam duka cita, atau mereka sementara melakukan aktivitas lain. Kami tetap berdukit ini dan mereka bisa mendapatkan kesembuhan karena Tuhan Yesus yang berikan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sementara sekolah di luar daerah, atau mereka yang terpisah dari orang tua karena orang tua ada di kampung atau di tempat yang lain. Tuhan Yesus berkatilah mereka senantiasa, meskipun tidak bersama dengan orang tua, tetapi kasih dan sukacita itu senantiasa ada pada anak-anak kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa di saat ini Tuhan bagi setiap orang tua kami dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda sekalipun. Kalaupun ada di antara kami yang sementara ada dalam kesulitan, ada dalam persoalan, orang tua kami yang berjuang keras supaya kami anak-anaknya bisa tetap menikmati berkat Tuhan setiap hari, kami bisa tetap sekolah. Tuhan Yesus tolong jaga orang tua kami di tempat di mana mereka bekerja, Tuhan Yesus, di kantor-kantor, bahkan orang tua kami yang berusaha di jalan sebagai sopir atau sebagai sopir ojek, ataupun orang tua kami yang buruh kasar,
yang harus bekerja dari pagi sampai malam banting tulang. Tuhan, kami minta Tuhan Yesus berkatilah papa dan mama kami, supaya dengan apa yang mereka kerjakan itu Tuhan Yesus, kami anak-anaknya bisa menikmati berkat Tuhan. Kami merasa cukup untuk setiap berkat yang kami terima dan kami bisa sekolah dengan baik. Kami percaya kasih Tuhan ada pada keluarga kami, mama dan papa kami, dan juga kami dan saudara-saudara kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa di saat ini bagi jemaat kami Tuhan Yesus, gereja kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang melayani di jemaat ini, dan semua hamba Tuhan yang menopang. Tuhan berkatilah Bapak Ibu Pendeta yang melayani kami di jemaat ini. Dan juga kami berdoa bagi para pengasuh Tuhan, mereka yang setia menolong kami Tuhan, mengasuh kami, mengenalkan kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga mereka, supaya mereka tetap bisa ada bersama-sama dengan kami dalam proses belajar tentang Tuhan Yesus, baik di sekolah minggu maupun di tunas pekabaran Injil. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi Ibu Pendeta D. Lopuhaa Soparue, Ibu D bersama dengan Bapak Cale dan anak-anak terkasih. Tuhan tolonglah Tuhan, biarlah senantiasa ada sukacita bagi Ibu D dan keluarga, meskipun 8 tahun 8 bulan 6 hari tepat di hari ini Tuhan, beliau sebentar lagi akan menyudahi pelayanannya di Jemaat Ebenezer dan akan berpindah menuju Jemaat Soya untuk selanjutnya melakukan tanggung jawab pelayanan di pengutusan yang baru nanti. Kami berdoa Tuhan, semua yang sudah Ibu Pendeta kami ini kerjakan di sepanjang 8 tahun 8 bulan 6 hari itu dapat berbuah dan menjadi berkat bagi kami anak-anak yang masih bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Kami berdoa Ibu Pendeta D dan keluarga juga diberkati oleh Tuhan di Jemaat Soya ketika melangsungkan tanggung jawab pelayanan yang baru nanti. Di dalam doa-doa kami selalu akan mengingat supaya Ibu D dikuatkan, dimampukan untuk selesai hingga nantinya dalam masa purna bakti dalam tanggung jawab pelayanannya. Berikanlah kesehatan, kekuatan dan umur panjang bagi Ibu Pendeta D dan keluarganya senantiasa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan karena kami sudah boleh merayakan Paskah Kristus di beberapa hari yang lalu Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang bersyukur, kami juga boleh berterima kasih kepadamu Tuhan bahwa hari ini kami juga boleh ada di dalam syukur Paskah yang sudah sama-sama kami rayakan baik di tingkat unit maupun sektor. Tuhan Yesus Bapa di sorga, hamba menyerahkan seutuhnya kami yang ada di dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus ini, kami yang melayani Tuhan di dalam tanggung jawab pelayanan yang kami kerjakan hari ini, kakak penyertaan-Mu bagi kami. Kami serahkan seluruh utuhan kami Tuhan akan menjadi hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan ada di dalam agenda seremonial. Untuk itu kita akan melanjutkannya dengan seremonial yang diambil alih. Delapan tahun, 8 bulan, 6 hari. Tepat sudah waktu yang Tuhan beri bagi hambanya menanam dan menyiram di Ebenezer. Tepat hari ini, hambanya itu mengakhiri kebersamaan dengan anak remaja dan pengasuh SMTPI sejemaat GPM Ebenezer. Dan di ujung jalan pisah ini, ada secercah kata pisah yang akan diungkapkan oleh Ketua Subkomisi Pelayanan Anak, Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Ebenezer. Untuk itu kepada Bu Okto Patikawa disilahkan.
Ibu Pendeta Manuputi yang kita hormati, Bapak Ibu Majelis Jemaat yang kita hormati, rekan-rekan pengasuh dan anak-anak yang kita hormati, dan terlebih khusus izinkan kita bilang yang katong kasihi, yang katong sayang, Ibu Pendeta D. Lopuha dan keluarga. Kita panggil Mama D juga, kita sayang mau panggil Ibu Pendeta lah. Katong semua bersyukur bahwa di hari ini 24 April 2022 dalam tanggung jawab melayani pada sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil, hari ini kita tutup tahun ajaran 2021-2022, dan sebentar lagi di bulan Mei kita akan mengawali tahun ajaran 2022-2023. Ketong bersyukurkan itu karena di tengah-tengah riuk pikuknya kondisi dunia ini, memang tanggung jawab melayani ketong saya bisa bikin bertatap muka langsung karena kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi kemarin. Tetapi karena cinta kasih Tuhan, ketong tetap masih dilayakan sampai di hari ini. Hari ini juga 24 April 2022, beta mau bilang begini, bila tidak karena unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Bila tidak karena tugas, tidaklah kita dapat berpisah. Dua pisau bentuknya sama, menjadi tajam saat diasah. 8 tahun kita bersama, hari ini ketong berpisah. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, bagi Mama D, mewakili seluruh rekan-rekan pelayan anak di jemaat ini dan mewakili seluruh anak-anak di jemaat ini. Mungkin di sektor-sektor sudah yang bikin, ada yang sebentar bikin, ada yang masih lagi. Mungkin ketong saya bisa bilang banyak. 8 tahun waktu yang panjang, memang dalam ukuran ketong melayani mungkin bilang pendek karena cuma 8. Tapi bagi kami 8 tahun adalah waktu yang cukup panjang, dalam keyakinan ketong semua bahwa Mama D dalam gumulan-gumulan doa di gedung ini, di BK Gloria, maupun juga dalam rumah doa secara pribadi di rumah, kita yakin dan percaya Mama D selalu berdoa for ketong semua anak-anak di jemaat ini. Dan bukan itu saja, dan kebanyakan untuk pendampingan selama 8 tahun 8 bulan for ketong. Inilah kondisi Ebenezer, 8 tahun Mama D jalani bersama kita. Dan oleh karena itu, hari ini ketong akan mungkin secara pelayanan kita akan mengakhiri dalam kebersamaan dengan Mama D dan keluarga, dengan anak-anak di jemaat ini. Dan kebanyakan Mama D Bapak Cale yang semua mempercayakan anak-anak juga dalam keluarga for pengasuh di jemaat ini bina. For ketong di pengasuh di jemaat ini, tuntun dong dalam kedewasaan baik iman dan moral dong. Lalu mungkin selama 8 tahun ada banyak yang ketong bikin memang belum pas di Mama D pung hati, pas di keluarga pung hati. Dari tempat ini izinkan beta mewakili rekan-rekan pelayan anak dan juga mewakili semua anak-anak di jemaat ini mau minta maaf yang banyak-banyak Mama D. Inilah ketong dengan kelebihan dan kekurangan ketong. Terimalah dan ingatlah ketong selalu dalam setiap apa yang Mama D lakukan di tempat pelayanan yang baru. Kalau yang bagus-bagus di jemaat ini, ambil dan bawa akang di jemaat Soya juga. Kalau yang sembai di jemaat ini, biar ibu pi kubur akang dan ketong di sini juga. Jangan bawa akang ke sana lagi. Lalu yang terakhir, pergi ke toko, balik ke meja. Kainnya halus, warnanya biru. Terima kasih Ibu Pendeta, Tuhan berkati di tempat yang baru. Selamat jalan Ibu Pendeta, Bapak Cale dan keluarga. Sekali lagi, danke banyak. Shalom.
Tak ada barang hormat yang sepadan dengan pekerjaan melayani sepanjang 8 tahun, 8 bulan, 6 hari. Namun dalam ketulusan hati semua anak, remaja dan pengasuh di Ebenezer, ada kotak cinta kasih sebagai tanda hormat, tanda terima kasih, dan rasa sayang yang paling dalam untuk Mama D atas pelayanan dan kebaikan hati yang telah tertumpah bagi kami di sini. Untuk itu, kotak ini kami mohon kesediaan Mama D dan pengasuh senior, kami minta kesediaan Oma Sos yang akan mewakili kita semua untuk menyerahkan kotak tanda cinta kasih ini. Mama Dede Bapak Cale, karena keton cuma anak kecil, keton pun cuma akan kecil, akan yang besar-besar amat. Tapi semoga yang kecil ini dia jadi besar dalam berkat dan campur tangan Tuhan bagi kehidupan keluarga. Mas Sos, silakan Mas Sos. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai bersamamu. Selama ini, Mama D punya kesulitan terbesar adalah melayani kebaktian anak. Sebab baginya, cara mendekatkan diri dan melakukan pemberitaan bagi anak-anak tidaklah gampang dibandingkan dengan khotbah umum bagi komuni dewasa. Namun, doa dan motivasinya dalam pelayanan anak selama ini tidaklah berkurang, sama dengan hatinya yang penuh cinta bagi anak-anak di Ebenezer. Hari ini, di tapal batas 8 tahun, 8 bulan, 6 hari, Mama D bersama dengan kita di Ebenezer, ada cetusan isi hati yang akan ia ungkapkan. Dengan penuh kasih, Mama D dipersilahkan. Selamat siang, salam. Salam. Ternyata salam besar baru semua besar. Salam. Beda tadi suara besar anak-anak dan beta semua bilang kakak pengasuh beta minta maaf dari Ibu Pendeta Dels dan teman-teman yang lain. Mungkin yang sepaham dengan beta. Tapi kalau namanya sekolah berarti julukannya ibu dan bapak. Itu beta dapat dari pengasuh tua di Dobo. Ketika beta sapa dengan kakak pengasuh, lalu beliau langsung marah. Beliau bilang, ini sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Sekolah, gereja pun sekolah, pemerintah pun sekolah. Jadi jangan cuma bilang ibu guru dan bapak guru di sekolah, di lembaga pendidikan saja, tapi kalau di gereja ini, katanya saya bisa sebut bapak dan ibu pengasuh bagaimana. Dan karena itu bapak ibu pengasuh, anak-anak, salam.
yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rekan-rekan pelayan, Bapak Ibu penatua, Bapak Ibu diaken, yang beta kasihi dan yang beta cintai dalam perjalanan pelayanan yang selalu menopang beta bersama dalam tanggung jawab pelayanan ini. Beta pun ade pendeta, rekan pelayan, Ibu pendeta Nadine. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu pengasuh, Bapak Ibu subkomisi anak remaja katekesasi, Bapak Ibu pengasuh yang ada di sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 13, yang beta cintai dan yang beta kasihi di dalam perjalanan kehidupan, dalam doa beta setiap saat, anak-anak dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 13, adik-adik tim Pelda yang selalu membantu dalam pelayanan ini. Beta jadi malu hati lai, karena tadi memang setil sedikit oleh Kakak Itin. Beta 8 tahun, 8 bulan, 6 hari Bapak Ibu, ketika beta diminta oleh subkomisi pemimpin ibadah anak remaja, gabungan anak remaja, beta bisa. Baru pernah 1 kali, Ibu Min, baru pernah 1 kali. Ketika itu katong masih berdiri di sini di mimbar kecil. Beta merasa fals, jujur beta bilang. Dan karena itu mulai hari itulah beta langsung pas bilang Made pun tugas, beta langsung minta maaf, mundur diri tempo. Karena tadi beta lihat gaya dari Ibu Pendeta sampaikan, beta bilang susah juga. Padahal dulu waktu kuliah, katong jadi sebelum katong turun di jemaat, katong harus jadi pengasuh, belajar. Tapi itulah karakter. Dan karena itu Bapak dan Ibu, anak-anak, beta minta maaf sekali lagi, beta minta maaf beribu-ribu maaf. 8 tahun, 8 bulan, 6 hari, beta bisa layani. Bukan bisa layani, tapi itulah yang beta bilang. Tapi di dalam doa, beta sempurna lupa Bapak Ibu dan anak-anak. Ketika mendampingi anak-anak untuk membina dorang menjadi anak-anak yang baik, membentuk mereka dalam karakter, bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan, itu sangat luar biasa. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan. Kalau beta Bapak dan Ibu, beta bina anak-anak, beta jadi pengasuh. Waktu di kuliah jadi pengasuh saja Bapak dan Ibu, beta tuh paling, kalau bagara-bagara begini saja, jangankan itu, waktu kemarin latihan anak-anak calon CD saja, baribo di belakang sudah. Para KTK diam, tapi beta pun suara mulai naik. Sepertinya kayak gimana ya? Dan karena itu Bapak dan Ibu, beta minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena selama ini dalam kebersamaan seperti begini, beta memang bisa sama-sama. Dan karena itu ketika tadi katong datang Bapak dan Ibu, sampai di depan gereja ini katong dapat usir pulang. Dapat usir pulang dari subkomisi. Beta bilang begini, mengapa kau suruh pulang? Kata saya blang. Beta bilang barang mengapa? Kata dapat suruh pulang. Lalu Bapak Ketua Subkomisi bersama dengan rekan bilang begini, jangan pikir katong anak-anak, lalu katong bisa bikin. Beta bilang kasih tahu supaya katong tahu. Tapi puji Tuhan Bapak dan Ibu akan berjalan dengan baik. Beta paling malu hati. Karena apa? Yang tadi beta bilang, beta jauhin. Live kah? Live Om Nyong live? Live?
beta mah bilang Bapak Ibu bahwa minyak taom panas rasanya, gosok akan di badan saja. 8 tahun katong bersama, ingat akang di mana saja. Ada lain, jangan tepuk tangan dulu, ada lain. Ikan make dalam perahu, tangkap akang dan tarik jala. Kalau nanti katong su jauh, jangan lupa meski di jalan. Tuhan Yesus berkati katong semua, Bapak Ibu, anak-anak, shalom. Baik, mari kita kembali tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita akan melanjutkan liturgi kebaktian oleh pelayan firman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di pengutusan dan janji penyertaan. Untuk itu kita jemput ketong semua berdiri. Kita melakukan bangkit serukan nama Yesus. Semua boleh tepuk tangan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya.
sebentar, jalankan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. 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 Ada sukacita? Dengarlah, firman Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Maka untuk itu terimalah janji penyertaan dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Doa syukur, adik-adik silakan duduk. Adik subkomisi, terima kasih. Ketemu punya ibadah minggu selesai, Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom. Baik, Bapak Ibu pengasuh dan adik-adik semua, kebaktian kita selesai. Sebelum nanti pulang per sektor, kami undang masing-masing sektor maju dan berfoto dengan Ibu Pendeta dan keluarga, baru tinggalkan gedung gereja. Dimulai dari sektor 12.